Sedulurku yang berbahagia, legenda tentang Roro Jonggrang adalah dongeng atau cerita rakyat yang menjelaskan asal mula yang ajaib dari situs-situs bersejarah di Jawa, yaitu Keraton Ratu Boko, Candi Sewu, dan Arca Durga yang ada di ruang utara Candi Utama Prambanan. Meskipun candi-candi ini berasal dari abad ke-9, akan tetapi diduga dongeng ini disusun pada zaman yang kemudian, yaitu zaman Kesultanan Mataram. Tafsiran lainnya menyebutkan bahwa legenda ini mungkin merupakan ingatan kolektif samar-samar masyarakat setempat mengenai peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di kawasan ini, yaitu peristiwa perebutan kekuasaan antara Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya untuk berkuasa di Jawa Tengah. Prabu Baka mungkin dimaksudkan sebagai Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra, Rakai Pikatan sebagai Bandung Bandawasa, dan Pramodawardhani Putri Samaratungga sekaligus istri Rakai Pikatan sebagai Roro Jonggrang. Peristiwa bersejarah sebenarnya adalah pertempuran antara Bala Putra Dewa melawan Pramodawardhani yang dibantu suaminya Rakai Pikatan, yang akhirnya dimenangi Rakai Pikatan dan mengakhiri dominasi Wangsa Sailendra di Jawa Tengah. Sedulurku, Roro Jonggrang atau banyak yang menyebut dengan Lara Jonggrang atau Loro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat yang populer, yang dalam legenda ini senantiasa dikaitkan dengan keberadaan Candi Sewu atau Candi Prambanan. Cerita populer ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta yang juga berkembang di Jawa Tengah, Indonesia. Cerita yang mengisahkan cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Dongeng ini juga menjelaskan legenda tentang terbentuknya Candi Sewu atau Candi Prambanan, Keraton Boko, dan Arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Roro Jonggrang artinya adalah Dara Gadis Langsing. Roro Jonggrang ini mengisahkan dua kerajaan bertetangga, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Baka. Pengging dipimpin oleh Prabu Damarmaya, berputra Raden Bandung Bandawasa. Sedangkan Kerajaan Baka dipimpin oleh seorang raksasa pemakan manusia bernama Prabu Baka, dibantu oleh seorang patih bernama Kupala. Meski berasal dari bangsa raksasa, Prabu Baka memiliki putri cantik jelita bernama Rara Jonggrang atau Roro Jonggrang atau disebut dengan Loro Jonggrang. Untuk memperluas kerajaan, Prabu Baka menyerukan perang kepada Kerajaan Pengging. Demi mengakhiri perang, Prabu Damarmaya berupaya mengirimkan putranya untuk menghadapi Prabu Baka. Berkat kesaktiannya, putra Prabu Damarmaya yang bernama Bandung Bandawasa berhasil mengalahkan dan membunuh Prabu Baka. Berita kematian Prabu Baka segera dilaporkan oleh Patih Kupala kepada Roro Jonggrang. Sedulurku yang berbahagia, setelah gugurnya Prabu Baka,
Bandung Bandawasa menyerbu masuk ke dalam keraton Baga. Di sana ia terpikat oleh kecantikan Roro Jonggrang dan melamar sang putri. Tetapi tentu saja sang putri menolak lamaran dari Bandung Bandawasa karena sang putri tidak mau menikah pembunuh ayahnya. Karena terus dibujuk, akhirnya sang putri bersedia dipersunting dengan 2 syarat. Yang pertama adalah pembuatan sumur yang dinamakan Sumur Jalatunda. Syarat kedua adalah membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Bandung Bontowoso menyanggupi kedua syarat tersebut. Bandung Bontowoso berhasil menyelesaikan Sumur Jolotundo berkat kesaktiannya. Sedulurku yang berbahagia, Bandung Bontowoso berhasil menyelesaikan Sumur Jolotundo berkat kesaktiannya. Roro Jonggrang memperdaya sang pangeran agar bersedia turun ke dalam sumur dan memeriksanya. Kemudian sang putri memerintahkan Kupala untuk menutup dan menimbun sumur dengan batu. Namun Bandung Bontowoso berhasil keluar berkat kesaktiannya. Bontowoso sempat marah, tapi segera tenang karena kecantikan dan bujuk rayu dari sang putri Roro Jonggrang. Untuk mewujudkan syarat kedua, Bandung Bontowoso memanggil makhluk halus, jin, setan, dan dedemit. Dengan bantuan mereka, ia berhasil menyelesaikan 999 candi. Ketika Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa candi ke-1000 hampir selesai, ia berusaha menggagalkan usaha dari Bandung Bontowoso. Roro Jonggrang mendengar kabar bahwa candi ke-1000 hampir selesai. Ia berusaha menggagalkan usaha Bandung Bontowoso. Ia membangunkan wanita-wanita di kerajaannya untuk menumbuk padi dengan antan atau alu, serta membakar gundukan jerami di timur. Suara antan mengesankan bahwa aktivitas subuh telah dimulai, sementara cahaya dari timur memberi kesan bahwa sebentar lagi matahari akan terbit. Sehingga para makhluk halus bersembunyi kembali ke perut bumi. Akibatnya hanya 999 candi yang berhasil dibangun sehingga usaha Bandung Bontowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bontowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang. Maka dikutuklah bahwa sang putri berubah menjadi arca terindah untuk menggenapi candi yang ke-1000. Sedulurku, menurut kisah ini, situs Ratu Boko di dekat Prambanan adalah istana Prabu Boko. Sedangkan 999 candi yang tidak selesai kini dikenal dengan Candi Sewu. Dan arca Durga di ruang utara candi utama di Prambanan adalah perwujudan dari sang putri yang dikutuk menjadi batu dan tetap dikenang sebagai Loro Jonggrang atau Roro Jonggrang, yang berarti gadis yang ramping.